Baiklah, kita bicarakan obat jantung untuk kelainan angina pektoris. Jadi yang kedua, obat-obat untuk kelainan angina pektoris. Yang akan bicarakan yaitu obat-obat untuk angina yang stabil. Angina yang stabil itu ditandai antara lain oleh adanya rasa tidak enak atau rasa nyeri retrosternal. Rasa tidak enak dapat berupa rasa tertekan, rasa berat, kemudian seperti terhimpit, kemudian rasa seperti terbakar, atau perasaan seperti cegukan. Dan rasa tidak enak atau nyeri ini dapat menjalar ke leher bagian kiri, kemudian ke rahang kiri, bahu kiri, kemudian ke lengan atas, lengan bawah, tangan kiri dan bagian dalam, jadi sampai ke ujung jari tangan kiri. Dan hal ini dipicu oleh, jadi nyeri atau tidak enak ini dipicu oleh exercise atau stres emosional. Dan hal itu berlangsung kira-kira 1-5 menit dan hilang dengan istirahat atau pemberian nitrat yang sublingual. Dan intensitas rasa nyeri ini tidak berubah walaupun tidak dipengaruhi oleh respirasi, batuk atau perubahan posisi. Angina yang stabil ialah salah satu manifestasi dari penyakit jantung koroner, penyakit jantung koroner. Manifestasi yang lain ialah angina yang tidak stabil, infark miokard dan mati mendadak. Pada angina yang stabil terjadi ischemia karena adanya penyempitan yang menetap dari satu atau beberapa cabang arteria koronaria yang disebabkan oleh adanya plak atromatosis. Dan faktor risikonya di sini jadi ada yang kelebihan seperti hiperkolesterolemia, jadi lebih kolesterol, diabetes mellitus, lebih gula, kemudian hipertensi, lebih tekanan darah, kegemukan, jadi lebih berat badan, smoking, lebih rokok, dan yang satu ini kurang aktivitas, inaktiviti, dan faktor genetik, yaitu adanya riwayat dari keluarga. Patogenesisnya ialah dominannya kebutuhan oksigen miokard dibandingkan dengan dominannya kebutuhan dibandingkan dengan penyediaan. Jadi ketidakseimbangan ini antara kebutuhan dan penyediaan O2 untuk miokard disebabkan terutama karena peningkatan kebutuhan yang dibarengi dengan penyediaan yang terbatas dan menetap. Kita lihat di sini arteria koronaria yang normal, yang di sini arteria yang mengalami atromatosis. Di sini terlihat bahwa lumennya mulus, ya, sehingga aliran darah lancar. Kemudian di sini karena adanya plak atromatosis yang menyumbat lumen dari pembuluh darah, maka di sini aliran darah menjadi terhambat. Exercise atau stres itu dapat memicu peningkatan kebutuhan oksigen miokard. Dan bila ini lebih daripada penyediaannya, maka di sini akan terjadi ischemia miokard. Ischemia miokard ini menyebabkan rasa nyeri atau tidak enak di daerah retrosternal. Dan hal ini dapat dihilangkan dengan istirahat atau pemberian nitrat yang sublingual. Pemberian nitrat istirahat dan juga nitrat sublingual itu akan menurunkan kebutuhan oksigen miokard yang sebelumnya naik, sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan kedua. Dan hal ini menyebabkan ischemia miokard hilang dan akhirnya rasa nyeri juga hilang. Sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen miokard.
faktor jantung sendiri, yaitu kontraksi daripada miokard, kemudian denyut jantung, dan lagi ialah faktor luar jantung seperti preload dan afterload. Preload itu beban jantung waktu diastul, dan afterload beban jantung waktu sistol. Nah, sekarang kita lihat pengaruh obat-obat antiangina, dalam hal ini nitrat, beta blocker, dan kalsium channel blocker di obat yang antiangina yang sering digunakan. Nitrat ini akan terutama mempengaruhi preload, tapi juga mempengaruhi afterload. Sedangkan beta blockers itu terutama mempengaruhi jantung, yaitu kontraksi dari miokard dan juga heart rate dari jantung. Kemudian kalsium channel blocker sama seperti beta blocker, efeknya pada jantung, yaitu mempengaruhi kontraksi dan juga denyut jantung, tapi juga mempengaruhi arteriol sehingga dapat menurunkan afterload. Faktor yang mempengaruhi preload ialah penostitan, dan penostitan dipengaruhi oleh tonus vena dan volume darah. Dan afterload dipengaruhi oleh tekanan periferi, dan tekanan periferi tergantung dari tonus arteriol. Nitrat itu pertama mempengaruhi vena. Jadi di sini menyebabkan tonus vena berkurang atau terjadinya dilatasi vena yang menurunkan venous return dan akhirnya menurunkan preload. Dan nitrat juga mempengaruhi arteriol. Dengan demikian tonus arteriol itu akan berkurang, jadi dilatasi arteriol, turunnya tekanan periferi, dan akhirnya afterload juga berkurang. Sedangkan kalsium channel blocker itu terutama mempengaruhi tonus arteriol, sehingga dengan demikian akan mengurangi afterload. Obat-obat antiangina yang itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang first line drug seperti nitrat, beta blocker, dan kalsium channel blockers. Kemudian ya ada second line drugs seperti nicorandil, ranolazine, ivabradine, dan trimetazidine. Jadi yang second line drug itu obat-obat yang lebih baru. Obat-obat ini ada yang bisa digunakan untuk mengatasi serangan atau akut, kemudian ada untuk pencegahan atau profilaktik. Nitrat bisa digunakan untuk waktu serangan, dan juga untuk profilaktik. Sedangkan obat-obat lainnya digunakan sebagai profilaktik. Jadi penderita dengan angina yang stabil, kalau dia sering mengalami kekambuhan, maka dapat diberikan obat-obat profilaktik untuk mencegah kekambuhan tersebut. Kita bicarakan satu persatu obat tersebut. Yang pertama nitrat. Nitrat menyebabkan dilatasi vena yang lebih kuat daripada dilatasi arteri, dan ini efeknya lebih kuat daripada dilatasi arteriol. Cara kerjanya menyebabkan rilis NO dan yang akan meningkatkan siklik GMP. Pada penderita angina, dilatasi vena oleh nitrat itu akan menurunkan preload, dan ini penurunan preload akan menurunkan kebutuhan oksigen miokard. Nitrat juga menyebabkan dilatasi arteriol yang akan menurunkan afterload dan menurunkan kebutuhan oksigen miokard. Kemudian efek dilatasi koroner dari nitrat itu akan menyebabkan peningkatan aliran darah koroner, yaitu lewat pembuluh darah yang kolateral. Nitroglycerin dan isosorbate nitrat itu yang diberikan sublingual itu menghindari post-pass metabolism, dan ini lebih dipilih untuk mendapatkan kadar terapeutik yang cepat. Jadi dengan pemberian sublingual maka akan membypass usus dan hati. Di mana biasanya terjadi post-pass metabolism. Jadi dia dari darah yang kembali masuk ke vena jugularis interna, yang akhirnya menuju ke
selanjutnya menuju ke vena cava superior, ke jantung, dan diedarkan. Yang dimaksud dengan post-fast metabolism ialah metabolisme obat sebelum sampai ke peredaran darah sistemik. Jadi bisa terjadi di usus, bisa terjadi di hati. Dan biasanya pada nitrat, jadi nitrogliserin maupun isosulfit nitrat, post-fast metabolismenya terjadi di hati. Dan efek sampingnya ialah hipotensi ortostatik, jadi penderita mengalami rasa tidak enak kalau dia tiba-tiba rasa pusing gitu, rasa tidak enak kalau dia tiba-tiba berdiri dari sebelumnya berbaring atau dari duduk ya. Nah, hal ini terjadi karena merupakan kelanjutan dari efek dilatasi vena dari nitrat. Dapat menyebabkan juga sakit kepala berdenyut karena dilatasi dari mendingan, dan tahikardi karena adanya baroreseptor. Jadi turunnya tekanan darah karena pemberian nitrat itu akan menyebabkan terjadinya rangsangan pada baroreseptor, akhirnya tonus simpatis meningkat. Tonus simpatis meningkat ini akan menyebabkan terjadinya tahikardi. Jadi nitrat itu tidak langsung berpengaruh pada jantung. Dan efek samping yang lain ialah terjadinya toleransi. Toleransi ini disebabkan oleh adanya berkurangnya rilis NO, kemudian adanya sympathetic discharge, dan juga retensi Na dan air, ya, Na dan air. Ini terutama pada nitrat yang long acting atau intermediate acting. Preparat nitrat ada yang short acting, intermediate acting, ada yang long acting. Yang short acting ini biasanya diberikan secara sublingual, nitrogliserin, isosorbit dinitrat, ya, dan berguna untuk mengatasi serangan, jadi untuk yang akut. Sedangkan yang intermediate acting dan long acting itu digunakan untuk pencegahan. Intermediate acting contohnya nitrogliserin oral, isosorbit dinitrat oral, ISDN, kemudian ismo oral, isosorbit mononitrat, dan yang long acting contohnya nitrogliserin yang transdermal. Nah, di sini kita lihat bagaimana terjadi mekanisme interaksi antara nitrat, ya, yang digunakan untuk penderita angina, dan sildenafil, vardenafil atau tadalafil yang berguna untuk erectile dysfunction atau disfungsi ereksi. Sildenafil itu memblok fosfodiester 5 yang memecah siklik GMP menjadi GMP. Dengan dihambatnya fosfodiester 5, maka siklik GMP meningkat, terjadi relaksasi dari otot polos pada jaringan erektil yang menyebabkan ereksi yang lebih kuat dan tahan lama. Dia juga mempengaruhi menyebabkan relaksasi pada pembuluh darah yang bisa menurunkan tekanan darah. Nitrat itu sebaliknya akan merangsang guanil siklase yang mengubah GTP menjadi siklik GMP. Jadi kalau nitrat dan sildenafil ini dikombinasi, maka akan yang satu meningkatkan pembentukannya, yang satu menghambat pemecahannya, sehingga terjadi peningkatan siklik GMP yang kuat dan terjadi relaksasi otot polos yang kuat. Dan ini efeknya yang nyata pada pembuluh darah, ya, relaksasi otot pembuluh darah, terjadi hipotensi dan juga akhirnya terjadi kekurangan aliran darah ke organ-organ vital. Kemudian kita bicara beta blockers yang banyak digunakan ialah selective beta blockers. Itu beta blocker yang terutama menghambat beta 1 seperti bisoprolol, atenolol, dan bisoprolol. Dengan dihambatnya beta 1, maka efeknya pada jantung ialah blok pada SA node, AP node, dan juga otot ventricle. Dan hal ini menyebabkan produksi impuls yang berkurang, dan kontraksinya yang melemah. Dan hal ini
Ketiga hal ini akan menyebabkan penurunan kebutuhan oksigen miokard. Produksi impul yang berkurang yang menyebabkan denyut jantung menjadi lebih lambat, ini akan meningkatkan lama diastol. Dan lama diastol ini akan meningkatkan perfusi miokard, di mana perfusi daripada miokard biasanya terjadi pada waktu diastol. Dan efek sampingnya iaitu ada bradikardie atau blok karena blok pada beta 1, kemudian terjadi bronkokonstriksi karena blok pada beta 2. Kenapa terjadi blok pada beta 2 pada penggunaan beta blocker yang selektif? Jadi selektif beta blocker itu biasanya memblok beta 1, tetapi pada orang yang sensitif beta 2 juga mengalami blokade sehingga terjadi bronkokonstriksi. Dan kontraindikasinya karena memblok beta 1 ialah sinus bradikardie dan partial AP block. Sedangkan menyebabkan konstriksi bronchus, kontraindikasi pada asma dan penyakit paru-paru obstruktif yang kronis. Kemudian kita bicarakan obat anti-angina yang terakhir. Di sini ialah calcium channel blockers. Efeknya pada jantung itu sama, kecuali yang derivat dihidropiridin, ya. Jadi dia pada S-anode mengurangi impuls production dan juga kontraksi, ya. Jadi produksi impuls yang berkurang dan konduksi impuls yang berkurang itu tidak terjadi pada derivat dihidropiridin. Kemudian juga bila terjadi pengurangan produksi impuls dapat meningkatkan lama diastol yang akan meningkatkan perfusi dari miokard. Di samping pengaruhnya pada jantung, maka obat calcium channel blocker akan mempengaruhi arteriol dan arteria koronaria, di mana pada arteriol dilatasi yang menurunkan afterload, sedangkan pada arteria koronaria jadi dilatasi yang akan meningkatkan kebutuhan oksigen miokard. Bila terjadi blok pada S-anode, AP-node dan ventricular muscle di samping dilatasi dari arteriol, maka di sini akan terjadi penurunan oksigen dari miokard. Calcium channel blocker ada dua jenis, iaitu derivat dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Dihidropiridin lebih kuat efeknya pada arteriol, sedangkan non-dihidropiridin pada jantung. Ini contohnya difenhydramine sustained action, jadi verapamil sustained action, diltiazem sustained action, dan ini dihidropiridin juga ada amlodipine dan felodipine. Sustained action itu aksinya diperpanjang. Jadi sebenarnya yang difenhydramine di sini masa kerjanya singkat, tapi secara teknologi bisa diperpanjang. Karena non-dihidropiridin itu lebih kuat efeknya pada jantung, maka bila dikombinasi dengan beta blockers yang juga memblok pada jantung, maka akan terjadi bradikardie yang berat. Dan indikasinya dari dihidropiridin dan non-dihidropiridin itu bersama, yaitu angina yang stabil, angina yang vasospastik, pada hipertensi, tapi bedanya ialah non-dihidropiridin itu berguna pada supraventricular arrhythmia. Jadi aritmia yang mulai dari sumbernya itu dari atrio ataupun dari AP-node, ya. Jadi dia karena non-dihidropiridin memblok pada AP-node, ya. Dengan demikian denyut yang cepat dari atrio atau dari AP-node itu akan diblok sehingga denyut ventrikal menjadi lebih lambat. Kemudian efek sampingnya ialah pada dihidropiridin ada flushing, kemerahan pada muka, sakit kepala, hipotensi yang berat, edema, dan refleks takikardi. Bagaimana terjadinya edema? Di sini dihidropiridin menyebabkan dilatasi arteriol
dilatasi arteri, tetapi tidak menyebabkan dilatasi vena, dan akhirnya terjadi overload dari darah di kapiler, kemudian terjadi pengurangan cairan ke jaringan sekitarnya, jaringan sekutarnya, dan akhirnya menimbulkan udim. Jadi di sini arteri dilatasi, vena tidak lebar, terjadi overload di daerah kapiler, dan akhirnya cairan keluar yang menimbulkan udim. Sedangkan non-defibrillate itu yang merupakan efek samping, merupakan kelanjutan dari penekan efeknya pada jantung, yaitu pada SA node, AP node, dan juga kontraktilitas. Verapamil sebagai salah satu derivat dari non-defibrillate itu dapat menyebabkan konstipasi. Jadi sekian untuk obat-obat anti angina, dan terima kasih atas perhatiannya.